Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota PKM Pengabdian Masyarakat akan mempresentasikan proposal kegiatan kami yang berjudul Gerai Larik, Gerakan Inspiratif Melalui Literasi Asik sebagai langkah awal dalam meningkatkan kemampuan public speaking bagi anak usia kurang dari 15 tahun di Kelurahan Pucang Sawit. Kegiatan ini disusun oleh Anggi Puspitaningrum sebagai ketua, Asa Ardia Mukti sebagai anggota 1, Hidayatus Solihatis Niasari sebagai anggota 2, dan Mutiara Hanifah sebagai anggota 3. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang mendukung kegiatan pemerintah yaitu Gerakan Literasi Nasional. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kesadaran masyarakat Indonesia akan membaca dan menulis masih sangat rendah. Padahal pemerintah sudah mengupayakannya dengan memasukkan berbagai program literasi dalam kegiatan intrasekolah maupun ekstrasekolah. Literasi sendiri, menurut UNESCO, pada sumber Wikipedia 2019, merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Sehingga keterampilan akan literasi ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan pengalamannya di masyarakat. Kemampuan literasi yang baik akan memunculkan salah satu kebiasaan yang baik dalam hal sosial, salah satunya mengenai public speaking. Public speaking sendiri, menurut Iskandariah tahun 2019, merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan banyak orang, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, sehingga akan mengurangi berbagai berita-berita yang kurang tepat di masyarakat kita. Selanjutnya, menurut Wikisource tahun 2018, program literasi telah dicanangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Tertulis pada pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga pada rentang usia 7 sampai 15 tahun ini, masyarakat Indonesia haruslah mampu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pendidikan, salah satunya yaitu literasi. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini yaitu satu, untuk mengetahui pelaksanaan program kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang literasi. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan agar literasi dapat meningkatkan kemampuan public speaking. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan gerakan literasi pada anak usia kurang dari 15 tahun di Desa Pucang Sawit. Setelah kegiatan ini dijalankan, luaran yang diharapkan yaitu yang pertama, terciptanya laporan atau artikel publikasi ilmiah mengenai kegiatan literasi yang dijalankan di masyarakat. Yang kedua, kegiatan mentoring yang berkaitan dengan public speaking pada anak usia kurang dari 15 tahun di Desa Pucang Sawit. Yang ketiga, ada publikasi karya cipta literasi asik dengan memanfaatkan media sosial, yaitu berupa upload hasil kreativitas dalam bentuk video atau tulisan. Untuk kegunaannya ada yaitu satu, meningkatkan kepercayaan diri anak dalam berkarya melalui program Gerai Larik. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan public speaking pada anak usia kurang dari 15 tahun di Desa Pucang Sawit. Dan yang ketiga, membantu dan mengembangkan potensi membaca dan menulis sehingga dapat menghasilkan suatu karya. Yang keempat, membantu pemerintah dalam merealisasikan program literasi. Yang kelima, memotivasi anak dalam memampilkan diri melalui kemampuan public speaking.
Yang keenam, menjadi acuan program literasi selanjutnya di kalangan masyarakat Desa Pucang Sawit. Gambaran umum masyarakat. Untuk lokasinya berada di Desa Pucang Sawit, RT 3, RW 3, Jepres, Surakarta. Yang kedua yaitu sasaran. Sasarannya adalah anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Kondisi ekonomi anak-anak di Kelurahan Pucang Sawit. Anak-anak di Kelurahan Pucang Sawit RT 3 RW 3 sebagian besar berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Pekerjaan sehari-hari orang tua mereka yaitu sebagai wira swasta. Hal ini dilihat dari kebanyakan warga yang membuka usaha toko di depan rumahnya. Beberapa pemuda di Kelurahan Pucang Sawit bekerja sebagai karyawan di PT Sari Warna Asli Garmen. Dan adalah dokumentasi bersama anak-anak di Kelurahan Pucang Sawit. Kegiatan anak-anak di Kelurahan Pucang Sawit ini tidak jauh berbeda dengan link kegiatan anak-anak lain pada umumnya. Di pagi hari mereka pergi ke sekolah, setelah itu mereka belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan di sore harinya mereka juga berkumpul untuk bermain di lingkungan sekitar. Selanjutnya metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, tahapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 6 tahapan. Yang kedua, monitoring pelaksanaan program. Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui kegiatan pengecekan setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan terkini dari kondisi anak-anak di Kelurahan Pucang Sawit RT 3 RW 3. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan jarak jauh, yaitu melalui Ibu Ketua RW dalam melakukan pengawasan maupun penasihat dalam pelaksanaan setiap program tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap bulan sekali saat proses pengecekan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki kegiatan yang telah dilakukan dan merancang kegiatan lanjutan yang dapat menunjang keaktifan dan antusias anak-anak dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, proses evaluasi ini menjadi kegiatan untuk menjalin kebersamaan dengan anak-anak di sana sehingga dapat mengetahui kesan dan pesan mereka. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, tim melakukan survei kelompok sasaran dengan melakukan kunjungan di Desa Pucang Sawit. Tahap kedua yaitu permohonan izin kepada perangkat desa untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pucang Sawit. Tahap ketiga, persiapan sarana dan prasarana untuk mendukung program Gerai Larik. Tim menyiapkan pembicara serta ruangan untuk pelaksanaan program Gerai Larik. Tahap yang keempat, penyediaan buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Pada tahap ini, tim melakukan aksi berupa donasi buku dengan menyebarkan pamflet donasi secara online di media sosial. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan active learning, yaitu suatu kegiatan yang berorientasi pada keaktifan anak-anak Desa Pucang Sawit. Tahapan yang terakhir yaitu program mentoring group. Tim melakukan pembagian kelompok sesuai minat dalam kegiatan literasi dan kegiatan ini akan dipegang oleh mentor untuk menyampaikan motivasi dan pelatihan secara spesifik pada setiap kelompok. Jadwal kegiatan yang pertama yaitu survei masyarakat sasaran. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Pucang Sawit yang berusia kurang dari 15 tahun. Observasi praprogram dilakukan di Desa Pucang Sawit. Persiapan sarana dan prasarana meliputi pembicara dan ruang kelas untuk kegiatan Gerai Larik. Publikasi pengadaan program Gerai Larik. Jadwal selanjutnya yaitu pembukuan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan yaitu melalui proses mentoring kelas. Pelaksanaan mentoring dilakukan melalui kegiatan pengecekan setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan kondisi anak-anak di Desa Pucang Sawit. Selain itu, tim juga melakukan pemantauan jarak jauh yaitu melalui Ibu Ketua RW dalam melakukan pengawasan maupun penasehat
dalam pelaksanaan setiap program. Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap bulan sekali saat proses pengecekan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki kegiatan yang telah dilakukan dan merencanakan kegiatan lanjutan. Sumber yang digunakan yaitu mengutip dari web yang ditulis oleh Raja Iskandaria tahun 2012 mengenai pengertian public speaking. Yang kedua yaitu web Wikipedia 2019 mengenai literasi, Wikisource 2018 mengenai Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun 2003, dan mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Yanto, Andri, dan kawan-kawan pada tahun 2016 mengenai model aktivitas gerakan literasi berbasis komunitas di sudut baca Soreang.